Tahu gak sih kenapa surat ini dinamakan dengan surat Al-Lahab? Terus, surat ini menjelaskan tentang apa? Sebelum masuk kepada pembahasan, ada baiknya kita mendengarkan dahulu lantunan surat ini yang dilantunkan oleh Syekh Ahmad Al-Salabi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Surat ini dinamakan dengan surat Al-Masad sebab firman Allah Ta'ala diakhiri dengan fi jidha hablum mim masad, yakni pada leher Ummu Jamil istri Abu Lahab ada tali serabut yang membelitnya. Dan dinamakan juga surat Tabbat sebab firman Allah Ta'ala diawali dengan tabbat yada abi lahabin, yakni binasa dan merugi kedua lengan Abu Lahab. Begitu juga surat ini dinamakan surat Abu Lahab atau Al-Lahab. Surat ini dengan surat yang sebelumnya, yakni surat An-Nasr, saling bertolak belakang. Sebab pada surat An-Nasr, Allah Ta'ala menerangkan balasan bagi orang yang taat akan mendapatkan kemenangan dan pertolongan di dunia, serta ganjaran yang berlimpah di akhirat. Sedangkan pada surat ini Allah menerangkan akibat orang yang bermaksiat atau menghalang-halangi akan mendapatkan kerugian di dunia dan hukuman di akhirat. Kandungan surat Makkiyah ini membahas tentang balasan Abu Lahab, yakni paman Nabi SAW, dan istrinya Ummu Jamil, yakni saudara Abu Sufyan. Balasan yang dimaksud adalah Abu Lahab dan istrinya yang telah memusuhi Allah Ta'ala dan Rasulnya di dunia, dan keduanya akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam sebab menyusahkan dan memusuhi Nabi SAW dan menghalang-halangi orang untuk beriman. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, ketika turun ayat dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, Quran Surat Asyura ayat 214, maka Nabi SAW naik ke atas sofa dan menyeru, "Wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi." Beliau menyebut beberapa suku orang Quraisy sehingga mereka semua berkumpul, dan orang yang tidak bisa keluar mengirim utusan untuk melihat ada apa. Lalu Abu Lahab dan orang-orang Quraisy datang. Maka beliau bersabda, "Bagaimana menurutmu jika aku beritahukan kepadamu bahwa ada sebuah pasukan berkuda di sebuah lembah yang hendak menyerangmu? Apakah kamu akan membenarkanku?" Mereka menjawab, "Ya, kami belum pernah mendapatkanmu selain berkata benar." Beliau pun bersabda, "Sungguhnya aku seorang yang memberi peringatan kepadamu sebelum datang azab yang keras." Lalu Abu Lahab berkata, "Celakalah kamu sepanjang hari. Apakah untuk hal ini engkau kumpulkan kami?" Maka turunlah surat, "Binasalah kedua surat Abu Lahab dan benar-benar binasa dia, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang diusahakannya," dan seterusnya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Di dalam bahasa Arab, sebutan dua tangan seseorang itu maksudnya bukan hanya kedua tangannya saja, namun dirinya sendiri. Jadi yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah semoga merugi Abu Lahab, ia akan celaka, binasa, dan tidak akan beruntung selama-lamanya. Abu Lahab itu bukan nama asli. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Abdul Uzza dijuluki dengan Abu Lahab sebab wajahnya merah padam sebagai ciri laki-laki pemarah. Julukan itu diambil dari kata lahbun yang artinya api yang sudah tidak berasap. Celaka itu ada dua macam. Pertama, orang yang celaka dan dia sadar bahwa dia itu sedang celaka. Contoh, ketika seseorang tersayat pisau, dia sadar bahwa ia celaka, maka ketika orang lain membantunya, dia akan berterima kasih. Kedua, orang yang celaka, namun ia merasa dirinya selamat. Contoh, ketika seseorang menyontek saat ujian, lalu ia berhasil menyontek tanpa diketahui oleh guru.
Ia merasa bahwa menyontek itu bukan suatu kecelakaan. Sebab ketika ada teman yang mengingatkannya, ia akan marah-marah. Nah, itulah orang yang celaka, tapi ia merasa dirinya selamat. Dalam Al-Quran, kecelakaan ini disebut dengan tabba. Jadi Abu Lahab itu dalam keadaan celaka. Pada saat Nabi mengingatkan bahwa ia adalah seorang Rasul yang memberi suatu peringatan, Abu Lahab marah sebab ia merasa dirinya dalam keadaan selamat. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Maknanya adalah tidak akan bermanfaat apa yang ia miliki sebab ia telah melampaui batas dengan memusuhi dan menghalangi Nabi untuk menyampaikan agama Allah. Dan apa yang ia usahakan tidak akan mampu menolak siksaan Allah jika sudah menimpa kepadanya. Sayasla narong zata lahab. Maknanya adalah kelak ia akan masuk ke dalam neraka jahanam yang apinya menyala dengan sangat hebat dan sangat membakar, yang membakarnya dari segala arah. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istri Abu Lahab bernama Ummu Jamil, yang nama aslinya adalah Arwah binti Harb binti Umayyah. Maksud ayat ini adalah sebagaimana Abu Jahal, istrinya juga berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyakiti Rasulullah. Istri Abu Lahab disebut pembawa kayu bakar, sebab ia selalu membakar hati orang dengan kedustaan, hasutan, dan fitnah supaya orang-orang benci kepada Nabi Muhammad. Maka dikarenakan perilakunya itu menyebabkan ia akan masuk ke dalam neraka bersama suaminya. Fi jidha hablum mim masad. Maknanya adalah yang di lehernya ada tali dari neraka jahanam yang akan melilit lehernya pada hari kiamat. Dengan surat ini, Allah mengajarkan kita bahwa akan ada balasan amal bagi laki-laki dan perempuan sesuai apa yang telah mereka lakukan. Bila mereka berbuat kejahatan, niscaya akan mendapat balasannya, begitu pula sebaliknya. Dan balasan bagi Abu Lahab dan istrinya adalah neraka jahanam, sebab keduanya telah berbuat kejahatan dengan harta dan usaha mereka untuk menghentikan dan menghalangi Nabi untuk menyampaikan agama Allah.